And so I praise Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Let's go, let's go. Taking all my fear and filling me with hope. I know you're near wherever I may go. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik jemaat yang saat ini mengikuti ibadah secara offline maupun online, mari siapkan hatimu karena pada pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Saat ini Bapa, kami ingin memuji-Mu. Kami percaya bahwa Engkau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Engkau mengambil alih setiap pujian kami pada hari ini ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya sukacita surgawi melimpah atas setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan yang ingin mengintimidasi kami pada pagi hari ini, kami bersepakat ikat tolak patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati setiap kami ya Tuhan Yesus Bapa, agar kami bisa memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya mau jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan cinta Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini yang menabur dengan mencucurkan air mata. Oke, semua tangan di atas. Sama-sama kita katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, tapi akan membawa berkat-berkatnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, kasih Tuhan membawa berkat-berkatnya. Firman Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai. Kalau hari ini engkau merasa kehidupanmu terhimpit, engkau merasa tidak mempunyai jalan keluar, teruslah meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat bahwa tuaian kita penuh dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, dengan sorak-sorai yang berjalan sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat-berkatnya. Pasti pula membawa berkat-berkatnya. Pasti pula membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Saat ini saya persilakan untuk duet El Shaddai untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Baik, kembali di hari yang penuh kasih ini, di hari Minggu kita berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kembali kami dari El Shaddai akan membawakan satu lagu kemuliaan nama Tuhan. Bukan dengan kekuatan
Vika dan Ibu Elis terus melangkah melaju di dalam Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini karena kita akan masuk menyembah Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Apapun persoalanmu saat ini, percaya bahwa Tuhan adalah sumber jawaban untuk setiap persoalanmu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Jangan engkau takut ketika engkau datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau ngangkat pujian, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Lebih lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Kaulah Tuhanku, Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku
Lebih lagi kita mau naikkan pujian ini dari awal. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan.
masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagimu. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Sungguh besar setia, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Oh, luar biasa Tuhan kasih-Mu. Hadirat-Mu memenuhi hati kami dan ruangan ini. Hati kami sudah disiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dari jemaat. Jamah firman dan telinga setiap orang yang mendengar. Baik yang ada di rumah, di jalan-jalan maupun di dalam ruangan ini. Setiap orang akan mengalami pertobatan Tuhan. Ketika firman ini disampaikan, firman ini akan menikam hati mereka. Membuang semua yang jahat dari hati mereka. Dan sungguh-sungguh bertobat, murni untuk mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus silakan Kau bekerja. Mari jamah kami dan kami percaya hari ini mereka yang datang beribadah dengan penuh beban, hari ini juga beban itu diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga yang sakit disembuhkan. Firman-Mu berkuasa, memberikan kami kekuatan, memberi penghiburan, memberikan kami pemulihan dalam segala hal. Kami sambut firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silahkan duduk saudaraku. Kita akan berbicara tentang mengapa orang benar ada yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dia orang benar. Di Alkitab ini saudaraku ada orang benar. Firman Tuhan menyaksikan dia orang benar. Bukan pernyataan dia sendiri. Tapi firman Tuhan mengatakan dia orang benar. Tetapi dia gagal. Coba kita lihat 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. ayat 6 sampai 8. Ya, oke. Dan jikalau Tuhan membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Amin. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Nah saudaraku, jika saudara adalah seorang yang benar dan saudara tinggal di tengah-tengah orang yang tidak benar, menyaksikan perbuatan mereka. Contoh misalnya ya, kita tinggal di lingkungan orang yang suka mengisap ganja, narkoba, mabok-mabokan, tukang berantam, tukang gosip. Ini satu ukuran saudaraku, kalau saudara orang benar, hatimu pasti gelisah, ya, tersiksa. Tapi kalau kamu menikmati kehidupan yang penuh dosa, tidak merasa bahwa itu sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, kau ketawa-ketawa dengan mereka. Nah, ini menunjukkan kerohanianmu sesungguhnya sakit, rusak, ya. Nah, ini dikatakan bahwa setiap hari, ya, Lot menyaksikan, ya, di tengah-tengah mereka melihat, mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Gay, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini saudaraku, karena kita tahu ketika malaikat datang memperingatkan Lot, laki-laki di kota itu meminta para malaikat ini dikirain manusia biasa. Mereka sama sekali sudah tidak ada lagi kerinduan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Sudah tidak bisa membedakan, nafsu birahinya sudah menutupi akal sehatnya. Itulah penduduk Sodom dan Gomora waktu itu, sama seperti sekarang yang kita lihat dipertontonkan di televisi, di kerajaan di suatu negara.
Ada menteri yang gay ciuman sama istrinya sesama gay. Ini hati nuraninya sudah rusak. Orang-orang benar yang ada di Amerika sekarang, kalau dia orang benar, pasti dia menderita, sakit, melihat kelakuan orang. Di Belanda orang bisa telanjang, ada hari libur, telanjang pergi ke pantai, sama sekali tidak memakai. Orang benar di Belanda pasti sakit jiwanya. Kita orang benar seharusnya menang bila kita sudah menerima peringatan dari Tuhan. Kalau kita orang benar gagal seperti di Alkitab ini, yaitu Lot. Dia orang benar, dia tidak turut berbuat seperti apa yang dilakukan orang-orang di Sodom dan Gomora. Tetapi dia ada di sana. Mengapa dia harus kehilangan istri? Jatuh ke dalam zina, kemudian dengan anak perempuannya. Hartanya habis terbakar yang tadinya dia sangat jaya dan kaya. Tentu tidak ada kutuk kena tanpa alasan. Pasti ada penyebabnya. Kalau saudara orang benar, saudara mengalami kemiskinan, sakit penyakit, kesusahan, pukulan yang sangat menyengsarakan saudara. Saudara nggak boleh merasa biasa-biasa saja. Saudara harus berpikir, bertanya ulang, apa yang saya lakukan? Tuhan di Kejadian 11 ayat 31, coba agak. Kejadian 11 ayat 31. Agak suaranya tegas, lebih biar bisa enak didengar yang di rumah. Kejadian 11 ayat 31. Coba. Lalu Tera membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Ya, saudaraku, Tuhan memilih, memanggil Abraham untuk keluar dari rumah berhala ayahnya. Menurut beberapa sejarah gereja, Abraham ini ternyata tinggal di rumah berhala. Dan menurut para ahli, kemungkinan pekerjaan mereka, hidup mereka adalah membuat patung-patung berhala, hidup dari rumah berhala ini, saudaraku. Lalu Abraham dipanggil Tuhan. Ketika seseorang dipanggil, even itu kehidupannya makan dari pekerjaannya itu. Kalau pekerjaannya itu haram menurut firman Tuhan, seharusnya orang yang terpanggil, orang yang percaya bahwa dia dipanggil untuk diselamatkan, harus meninggalkan Ur-Kasdim, meninggalkan rumah berhala, meninggalkan praktek hidup. Kalau engkau tadinya mafia narkoba, harus kau tinggalkan narkoba itu. Kalau kau tadinya seorang rentenir, harus kau tinggalkan rentenir itu. Kalau kau tadinya seorang penjina, kau harus tinggalkan perzinahan itu. Kalau engkau seorang koruptor, engkau harus tinggalkan koruptor itu. Itulah sebenarnya panggilan yang ditaati, panggilan yang diikuti. Nah, Abraham dituntun Tuhan untuk keluar dari rumah berhala. Tetapi ayahnya, mungkin dia bersaksi kepada ayahnya dan keluarganya yang lain. Sehingga ayahnya ikut sama Abraham. Bukan hanya ayahnya, Lot sebagai ponakan percaya. Ini menggambarkan di zaman ini orang muda yang sedang jatuh cinta Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemberitaan pamannya, percaya kepada kesaksian orang benar. Ahli sejarah mengatakan mereka meninggalkan semua untuk ikut Tuhan. Tinggalkan kota bahkan negaranya. Lalu mereka
pergi ke satu tempat yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Lot sendiri tidak mendengar panggilan Tuhan secara langsung. Tetapi dia percaya kepada kesaksian pamannya. Tidak menjadi soal siapa yang duluan dipanggil Tuhan di dalam keluarga saudara, di dalam pekerjaanmu, di dalam hidupmu. Intinya kalau sudah ada orang yang percaya bersaksi kepada saudara di rumah, di kantor, di keluarga atau di perhimpunan. Kalau saudara tidak mau ikut percaya, itu salah sendiri. Saudara tidak mau ikut percaya, itu adalah kerugianmu sendiri. Ayah atau ibu kita, atau kakek kita, atau nenek kita yang udah duluan percaya. Atau bisa saja anak kita yang duluan percaya. Kita tidak boleh gengsi. Tidak menjadi masalah siapa yang duluan terpanggil. Ikutlah Tuhan. Dalam awalnya Lot mengikuti iman dan tindakan pamannya sangat luar biasa. Ya, dia mengikuti pamannya. Ya, tetapi kemudian mereka ketika di dalam kesusahan sama-sama, saudaraku dalam hidup ini kalau sama-sama susah, lebih mudah untuk kompak. Saling tolong menolong, saling kirim makanan, saling sapa. Tapi begitu orang jaya, kaya, memiliki sesuatu yang bisa dia tunjukkan, orang ini jadi lebih sulit untuk bisa hidup bersama dengan orang lain. Inilah yang dialami. Hati-hati jemaat. Jika engkau tadinya susah, kau bisa bekerja sama dengan orang, kau peduli dengan orang, kau menyapa orang. Begitu kau kaya, begitu kau sudah rasa lebih dari temanmu, kau harus minta kau yang disapa. Orang lain harus duluan menindih. Hati-hati kesombonganmu, keangkuhanmu. Ini yang dialami oleh Lot. Kita lihat lagi, baca abang ayat 5 dan 6, Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 5 dan 6. Kejadian 13 ayat 5 dan 6. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Lihat, Abraham yang dipanggil Tuhan betul-betul diberkati oleh Tuhan. Saudara kalau dipanggil oleh Tuhan, saudara ikut, tinggalkan kehidupanmu yang lama, pasti diberkati. Bahkan bukan hanya Abraham yang kaya, keponakannya yang ikut-ikutan pun percaya diberkati. Bahkan dikatakan saking banyaknya ternak mereka, lembu, sapi, domba mereka, sampai dikatakan ini gambaran ya, tidak muat negeri itu katanya. Maksudnya tidak mampu lagi untuk memberikan kecukupan rumput buat ternak karena mereka menjadi peternak ya. Yes, itu saudaraku. Kadangkala tadi saya bilang ketika sama-sama susah ya, pertemanan lebih mudah akrab. Tapi kalau ada salah satu yang tiba-tiba kaya mendadak lebih ya dari kita, orang ini sudah mulai memiliki banyak aturan ya, memiliki banyak aturan. Tapi ketika kita sudah sama-sama susah tadi, waduh, kayaknya sangat mudah bagi kita mau panggil siang, panggil pagi, makan bareng, mau di mana. Sekarang sudah nggak bisa lagi, aduh kuman, aduh itu jorok. Dulu yang jatuh aja diambilkan diam-diam, ditiup gitu ya, dimakan. Sekarang kalau dimasak orang, aduh ini pakai apa ya, pakai ini, oh aku nggak bisa. Wah, jauh jadinya rentangnya ya. Kada ketawa, berarti ngalamin ya. Ya, korban atau kalian yang pembuatnya. Mungkin kita sebagai saudara tidak saling ngomongin ya. Ini banyak nih yang bersaudara nih. Kompak ketika sama-sama susah. Begitu sama-sama kaya, akhirnya yang bersaudara pun bersaing. Ini ada om dengan ponakan, ada abang dengan adik. Ini mulai
mulai merasa aku yang paling pantas dihormati. Mereka yang harus datang kepadaku. Oh, aku tidak akan menginjakkan. Oh, aku punya harga diri. Nah, ini saudaraku. Mungkin buat seorang yang berusaha, pengusaha, yang kakak beradik misalnya. Sesama saudara tidak saling meributkan. Tetapi mungkin karyawan mereka mulai berbisik-bisik, ngomongin, mulai berkelahi seperti Abraham dan Lot ini. Orang-orang yang datang kemudian di dalam keluarga kadang kakak beradik sangat kompak. Tapi begitu menikah, orang-orang pendatang, mantu-mantu di rumah itu mulai saling sirik, saling menuduh, saling cemburu, saling iri hati, bila perlu saling sengkat. Nah, itu dia. Orang yang datang kemudian membawa kekacauan dan angkat suara. Bahkan orang luar ini yang biasanya lebih berani, ya. Yang sering saya dengar di dalam konseling saya, kalau ada satu keluarga ribut, bukan kakak beradik kandung yang ribut, tapi mantu-mantu pendatang ini yang membuat kekacauan. Kalau ada salah satu mantu yang mulutnya ember, yang mulutnya tajam, judes, ini melukai, akhirnya memancing keributan itu saudaraku. Mungkin kita sebagai saudara tidak saling meributkan, tapi karena orang-orang di sekitar kita terjadilah perkelahian. Gembala-gembala Abraham dan gembala Lot berkelahi. Antar istri dalam rumah tangga berkelahi. Antar anak buah berkelahi. Dia mengatakan, ini lahan kami duluan di sini. Padahal yang ciptain rumput Tuhan, gak pakai nanam dia. Hanya karena dia duluan. Oh, gak cukup, lembu kami banyak, kalian ke sana. Lembu lo mau mati, mau apa terserah, pokoknya lembu gue harus hidup. Nah, ini egoisnya manusia saudaraku. Terjadilah perkelahian. Coba baca Kejadian 13 ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Nah, saudaraku, berkelahi. Terjadi perkelahian antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot. Tolong siap baca ayat 8 sampai 9, jangan kerjakan yang lain. Ya. Ayat 8 sampai 9. Ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini tandanya seorang yang benar. Saudara tidak boleh takut kehilangan keuntungan. Saudara tidak boleh takut rugi. Tapi usahakanlah damai sejahtera menang di dalam hidupmu. Itu tandanya bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Kau boleh 1000 kali beribadah di gereja. Tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ke gereja, belum lagi dengarin khotbah. Tapi ketika satu ujian datang, maka disitulah diperlihatkan siapa engkau sebenarnya. Kau serakah, kau jahat sama saudaramu, tidak menghormati orang yang lebih tua darimu. Itu menunjukkan rohanimu sakit. Amin saudaraku. Nah, Abraham berkata, kalau kau ke kanan yang lebih tua, dia gak mau ribut. Terserahlah, mana yang menguntungkan buatmu yang damai. Tapi dasar ponakan gak tahu diri. Dia ngikut tapi gak tahu diri. Dia paling muda, gak ada lagi rasa hormat. Saya peringatkan kepada semua jemaat. Sekalipun kau lebih kaya dari abangmu, dari kakakmu, hormati yang lebih tua. Apapun itu, hormati yang lebih tua. Nah, Abraham mengatakan seperti itu. Si Lot kegeeran, tidak sadar diri, tidak tahu diri saudaraku. Akhirnya selanjutnya dikatakan, coba Kejadian 13 ayat 10. Kejadian 13 ayat 10. Kejadian 13 ayat 10.
Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saya mau beritahu kepada saudara, ya teruskan dulu ayat itu bisa di situ ya, jangan dimatiin. Ya, Ur Kasdim, tempat mereka tinggal dulu, itu melambangkan kekacauan dunia. Ya, Ur Kasdim itu. Dunia yang kacau, dunia yang penyembahan berhala. Lalu Sodom dan Gomora ini melambangkan kenikmatan dunia. Di Sodom dan Gomora ini mungkin seperti New York sekarang. Ya. Di sana banyak uang, banyak hal-hal yang mewah, hidup bebas, boleh berciuman di mana-mana, berzina, fasilitas judi, semua ada di sana. Tidak ada yang melarang, bebas. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini saya lihat lagi di YouTube, sedang diributkan sekarang pada hari Paskah nanti, dilarang orang Kristen menyembah Tuhan. Ini penyerangan secara langsung karena mereka mau buat hari itu adalah hari perayaan besar dunia. No God, tidak ada Tuhan. Coba, terang-terangan orang sekarang ya melawan Tuhan. Saudara udah tahu belum itu beritanya? Amerika sedang membuat suatu perayaan tidak ada Tuhan. Kita merayakan ada Tuhan, mereka merayakan tidak ada Tuhan. Sehingga karena pemerintahan sekarang mungkin dipimpin oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan lagi, kemungkinan dimenangkan di pengadilan. Barang siapa nanti yang merayakan Tuhan pada hari perayaan mereka, kemungkinan ada hukuman. Nah, itu harus berdoa itu saudaraku untuk Amerika ya. Dan itu kalau kita pikir itu Amerika terserah, itu akan menular ke seluruh dunia. Maka orang-orang benar harus bersatu berdoa. Nah, dikatakan saudaraku, Ur Kasdim melambangkan kekacauan dunia. Sodom Gomora melambangkan kenikmatan dunia. Di sana makanan enak, uang gampang, segala di sana gampang. Nah, Mesir dikatakan melambangkan dunia di bawah kuasa iblis. Dunia di bawah kuasa iblis. Jadi ada 3 kota yang saya bicarakan. Dikatakan tadi Sodom dan Gomora itu nih di seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Ya, Mesir juga itu berbicara lembah Sungai Nil. Di sepanjang Sungai Nil itu subur. Nah, ini saudaraku, saya bukan beriklan. Saudara harus menabung, harus beriman, punya uang. Jika ada waktu yang indah dari Tuhan, saudara berdoa. Saudara harus pergi ke Israel. Sehingga saudara bisa membayangkan seperti apa Sodom dan Gomora itu. Nah, itulah yang akhirnya sekarang menjadi laut asin. Ya, dari sana banyak make up diambil dari lumpur karena mengandung banyak katanya kekayaan apalah zat-zat yang bisa membuat kulit halus ya, banyak sekarang make up atau kosmetika dari sana, obat juga ada dari sana. Tapi aku tidak mau memakai itu karena kuanggap itu terkutuk. Saya tidak mau. Itu terkenal di seluruh dunia saudaraku. Kalau orang ke Israel mesti dibawa ke sana. Jadi saudara bisa lihat patung istrinya Lot, saudara bisa ngelihat di mana itu Sodom dan Gomora itu. Nah, saudaraku, Lot melihat lembah Yordan banyak air seperti taman Tuhan. Inilah Sodom dan Gomora yang mewakili kenikmatan dosa dunia. Orang dunia mencari kesenangan dunia. Saudaraku, kalau saudara serakah tidak menghormati yang lebih tua, termasuk kalau di gereja, di pekerjaan ada pimpinan saudara, saudara fitnah, saudara lakukan pengkhianatan, itu hati nuranimu mati, ya. Harus hati nurani hidup, ada pembedaan. Kau nggak boleh samakan dirimu dengan yang lebih tua.
Secara tanggung jawab, ya kau boleh melebihi. Tetapi secara hati nurani kau harus hormati yang lebih tua. Hormati pimpinanmu di kantor, hormati pimpinanmu dimanapun. Menghormati bukan menjilat, menghormati bukan begini-begini. Tapi sikap dalam hati kita saudaraku. Nah coba Kejadian 13 ayat 11. Ini firman luar biasa saudaraku. 13 ayat 11. Kejadian 13 ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kejadian 13 ayat 11 mengatakan, mungkin ini hati-hati ya dengan anak-anak muda. Kenikmatan dunia. Ya maaf, saya dulu mengenal seorang artis terkenal. Dia datang kepada saya berdoa. Dia berteman dengan seorang yang bukan satu agama. Pertama orang Sunda, tapi tidak satu agama, ganteng banget. Sesama artis. Lalu dia katakan, aku kan tidak mau murtad. Aku mau menarik dia ke kita. Ini bahasanya awal-awalnya saudaraku. Pertama-tama dari pandang-pandangan. Memandang dari luar, aku gak mau ke sana. Aku gak bakalan murtad. Gak bakalan berubah. Aku cinta Tuhan kok di hatiku. Tetapi karena mata saudara terarah ke dunia. Saudara akhirnya tidak dapat menahan kaki saudara. Dan melangkah ke dunia itu. Saudara tidak akan mampu menahan kaki saudara. Untuk berjalan ke dunia yang penuh kenikmatan itu. Coba ayat 12. Ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Awal-awalnya Lot ini menetap di pinggir Sodom dan Gomora. Kan pokoknya subur ini nikmat. Gue gak ke dalam kok, gak ke Sodomnya. Gue di luarnya aja. Tapi kita lihat kemudian. Tadi ayat 12. Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Lot mungkin berpikir. Saudaraku sehebat apapun imanmu sekarang. Mungkin Lot berpikir, aku kan orang benar. Aku percaya kepada Tuhan. Gak mungkin aku jatuh. Aku gak mungkin murtad. Gak mengapalah aku di luar kota Sodom ini. Ini hanya dekat dengan Sodom. Bukan di Sodomnya. Kalau di Sodomnya tentu gak baik. Tapi kalau di luar Sodomnya gak apalah. Mungkin masih boleh memilih di situ. Kali aja aku bisa membawa mereka. Kalau kau gak dipanggil Tuhan untuk ke sana. Jangan. Banyak orang Kristen di perbatasan. Yes. Kristen perbatasan. Bilang, aku tolak Kristen perbatasan. Ketika kau ada di perbatasan, sesungguhnya menunjukkan, ya, sebenarnya kamu ini pihak mana? Pihak Tuhan? Gak ada abu-abu. Amin. Gak ada abu-abu. Saudaraku, mereka yang tidak berpihak kepada Tuhan atau tidak berpihak kepada setan. Ini abu-abu. Ini akan mudah jatuh. Sangat mudah jatuh, akan sangat mudah. Ya. Orang yang seperti ini yang tadinya cinta Tuhan. Mereka tidak akan berani lagi. Kalau kamu di pinggir di perbatasan, kau biasanya akan mulai mau mengambil hati orang-orang berdosa. Akhirnya kamu tidak akan berani bersaksi tentang siapa Tuhan. Karena kau ingin menikmati dunia bersama-sama. Amin. Lalu kau tidak berani lagi mengatakan aku milik Kristus. Amin saudaraku. Tiap hari Minggu pergi ke gereja. Membaca Alkitab tiap hari. Mereka belum meninggalkan kekristenan. Tetapi tidak lagi memiliki persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan.
persekutuan yang sejati. Dia tidak bisa lagi bersekutu dengan orang Kristen sejati. Hari Minggu ada kegiatan orang yang tidak percaya Tuhan. Ya sekali-sekali ini mengasih penghormatan lah, mulai dari seperti itu. Amin. Sudah berjinah belum itu di dalam rohaninya? Berjinah belum? Yes, sudah. Nah itu saudaraku. Kita harus memohon kepada Tuhan agar kita dilepaskan ya dari jalan yang demikian, yaitu roh perbatasan tadi. Jangan saudara berpikir aku tidak akan masuk ke Sodom, aku tidak akan murtad. Tapi tanpa saudara sadari, perlahan-lahan saudara bergerak. Lama-lama tidak bisa menghindari kayak tadi. Kalau ditawarkan, yuk hari Minggu kita jalan-jalan. Ada, biasanya kalau saya zaman dulu ya, ada touring di sana. Kemarin saya sedang melayani anak yang seperti itu. Kaya, mobilnya mobil mewah, tinggal di apartemen mewah. Akhirnya jadi kena ganja. Tadinya cinta Tuhan luar biasa. Mereka hidup dari susah sampai kaya raya diberkati oleh Tuhan. Akhirnya hari Minggu, karena touring adanya cuma hari Minggu, bergaul dengan orang-orang itu, mulai mabuk-mabuk, mulai minum-minum. Dan mungkin melakukan hal-hal yang lain yang tidak perlu kita omongkan. Ya saudaraku, nah lama-lama tidak terhindari. Mengayun langkah pertama, mudah melayun ke langkah kedua. Ya, mungkin kita lebih memilih harta bendanya. Lalu kita berpikir kita tidak akan tercemar. Yang penting kita nikmati hidup ini. Hati mah tetap cinta Yesus, salib, salib. Dulu zaman dulu temanku begitu kalau bicara. Pokoknya kita masih salib lah. Tapi kelakuannya ketawa Adri. Ya. Saudara tidak dapat memilih ya, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan untuk menghargai teman yang tidak seiman. Amin. Kalau ada perayaan atau acara daripada orang, saudara lebih memilih itu dan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Itu sesungguhnya adalah kemurtatan. Saudara harus menolak dosa dunia seperti menolak kesenangan dunia. Coba Kejadian 13 ayat 13. Ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya, orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jika saudara mulai mendekat kepada orang-orang Sodom, saudara akan dipaksa mengambil hatinya dan mengikuti mereka. Dan otomatis saudara akan menjauhi orang Kristen, karena orang Kristen yang benar akan menegur saudara, menasehati saudara, dan saudara risih dinasehati terus-menerus. Saudara lebih memilih menghindar. Gue gak mau lagi ketemu Ibu Gembala, ntar dinasihatin. Kabur. Gue gak mau lagi ketemu Ibu Merlin, nanti gue ditegur. Gue gak mau ketemu Ibu Rima, nanti ditegur. Gue gak mau ketemu Ibu Patricia, nanti aku diingatkan. Malas, capek, bahkan bisa marah. Hai manusia Sodom dan Gomora, jika engkau diperingatkan itu kasih. Kasih orang benar kadang menampar. Amin. Kasih yang menipu membawa saudara kepada dosa dan kejatuhan. Saudara tidak bisa di antara dua tempat, di perbatasan. Saudara menjadi orang Kristen harus berdiri teguh. Orang yang berdiri teguh sangat ditakuti iblis. Tetapi perlahan-lahan, jika engkau tidak teguh, engkau sedang memberi kesempatan, membuka pintu buat iblis merusak kehidupanmu. Jangan memilih meninggalkan persekutuan dengan orang Kristen agar saudara dianggap hebat, dianggap keren. Ya, berdirilah teguh di dalam firman Tuhan. Hari ini mungkin kita melanggar sedikit hati nurani. Hati nuranimu sebenarnya udah gak nyaman.
Udahlah, pokoknya lebih keren gue biar tambah keren. Ya. Hari ini kita mulai mengurangi sedikit baca firman. Lihat dosa itu kadang masuk pertama segini. Besok dia menuntut segini. Besoknya segini, lama-lama seni, lama-lama seluruh tubuh jiwa roh. Itu dosa. Jadi dosa itu seperti karet saudaraku. Menelan kita bulat-bulat bisa. Sampai kita tidak ada lagi ingat sama Tuhan bisa. Itulah dosa. Saudaraku, iblis tidak dalam sekejap membuat kita berhenti bersekutu dengan Tuhan. Berhenti membaca Alkitab. Berhenti berdoa, berhenti berpuasa, berhenti bersaksi. Orang benar dimanapun kau berada, Roh Kudus dari hatimu akan menuntutmu untuk bersaksi. Kalau kau bersaksi, kau akan menjaga hidupmu tidak melanggar firman. Karena kalau kau langgar firman, hatimu akan sangat sedih. Orang lain tidak akan menerima nasihatmu. Kalau kau menasehati orang tidak didengar orang lain, koreksi. Ya, itu mungkin kamunya tidak sesuai dengan firman yang kau sampaikan. Ada juga nggak didengar nasihat karena memang orangnya yang mendengar bejat. Tapi kalau orang itu baik-baik saja sudah bertumbuh, terus nggak mau dengar kita, kalau kita mau nasehatin dia kabur. Coba koreksi, ya. Coba Kejadian 14 ayat 9 sampai 12. Kejadian 14 ayat 9 sampai 12. Kejadian 14 ayat 9 sampai 12. Mana ini? Ya. Melawan Kedor Laomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Saudaraku, iblis tidak dalam sekejap membuat seseorang berhenti mengikuti Tuhan. Gak sekejap, ya. Dia membuat kita mundur perlahan-lahan, tidak terasa, menjauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Iblis sangat sabar menunggu kita supaya kita tidak terasa bahwa kita sudah jatuh ke dalam dosa. Itu cara bekerja iblis. Iblis berusaha menutupi bahwa kita sedang masuk dalam jebakan iblis. Itu. Lot ketika tinggal di Sodom, Tuhan bukan tidak memperingatkannya. Dia diberi peringatan, Lot ditawan, ini peringatan terhadap Lot. Sodom bukan tempat yang patut dia tinggali. Hari ini saya memberitahu kepada saudara. Kalau saudara ada sakit, ada yang gagal dalam bisnis, kalau ada yang gagal dalam rumah tangga, ada kesulitan, itu adalah peringatan dari Tuhan. Bukan hukuman, peringatan. Tuhan itu seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Kalau diperingatkan, kalau kita hanya ngomong lembut, orang tua ngomong sama anaknya gak perlu keras. Itu peringatan. Tetapi saudara lihat, 5 raja di Sodom dan Gomora bisa dikalahkan oleh 4 raja. Dia ditawan. Saudaraku, Lot ternyata tadinya di pinggir Sodom dan Gomora, dia sekarang sudah masuk di dalam kota Sodom dan Gomora. Mungkin kita ada yang kematian istri, kematian suami, mungkin ada kematian anak kesayangan kita seperti saya, kematian anak, mungkin ada orang yang gagal dalam bisnis. Ya, itu peringatan-peringatan dari Tuhan. Kalau Anda, saudara seorang Kristen, dan sehari saudara mendekati dunia,
Tuhan akan mengingatkan kita. Dan tidak akan ada damai sejahtera. Supaya apa? Kita berpaling kepada Tuhan. Nah, saudaraku, saudara bisa lihat nanti, banyak orang Kristen tidak merasa sakit walaupun sebenarnya dirinya udah sakit, gak sadar. Dia udah masuk ke dalam penderitaan, kesengsaraan. Tapi dia mencoba membenar-benarkan dirinya di dalam hatinya. Hati nuraninya sebenarnya udah gak tentram, sudah terusik. Tapi dia tidak mau keluar, tidak mau menyadari. Ini penting, saudara kalau jatuh ke dalam dosa, kesalahan, saudara cepat-cepat. Tuhan ampuni saya mengenal seseorang ibu, seorang rentenir saudaraku. Anak Tuhan, tapi dia seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Lalu dia menikah lagi tapi suaminya gak memiliki penghasilan yang baru ini. Kemudian saudaraku dia menangis-nangis datang kepada saya. Saya bilang, ibu apa yang kau pekerjakan sebagai rentenir itu di mata Tuhan adalah dosa. Itu haram. Itu tidak boleh kau lakukan, itu akan membawa kutuk. Anak-anakmu menjadi narkoba, anaknya narkoba mati sedang narkoba. Terus anaknya yang lain begitu hamil. Luar biasa ngeri kehidupannya. Dia nangis dengan hati yang hancur. Mungkin dia tidak menemukan seorang gembala yang bisa menyampaikan firman kepada dia. Saya katakan, ini teguran dari Tuhan. Kau harus bertobat, akui dulu. Tuhan aku udah salah. Tapi bagaimana aku makan? Saya tidak punya, saya ini ngontrak. Makan anak-anakku apa? Yang penting akui dulu. Setelah itu kau menangis setiap hari, katakan Tuhan beri saya petunjuk. Supaya saudara tahu. Dia bilang aku untuk cari kerja gak mungkin. Saya gak lulus SMA. Saya tidak punya kemampuan kecuali soal uang. Setelah dia berdoa dengan saya saudaraku. Dia pergi. Diajak orang ke kantor pos di Pasar Baru. Ketika nungguin temannya di kantor pos, ada kios-kios di dekat kantor pos itu. Ternyata penjual money changer. Sambil jual rokok, jual uang juga. Dia lihat ada orang ngasih dolar. Lalu dikasih uang. Pak kok ada dolar di sini? Iya saya. Lalu dari situ dia diajarin menjual uang. Dari haram menjadi halal. Tuhan tidak akan memberikan suatu pekerjaan yang kamu tidak mampu kerjakan. Suatu tantangan yang tidak kamu mampu lewati. Tidak akan. Tuhan sangat mampu memberi jalan keluar. Jangan andalkan pikiranmu. Oh supaya aku kaya, biar murtad gak apa-apa. Biar aku terkenal gak apa-apa. Yang penting terkenalnya dulu, kayanya dulu. Gak bisa. Itu nanti kau akan seperti Lot, akan ditiup sama Tuhan, habis. Bahkan nyawamu terancam. Nah ini saudaraku, kalau orang-orang demikian tidak mau bertobat dari dosanya, dia akan menghadapi urusan yang lebih besar. Ya, banyak orang Kristen tidak merasa sakit walaupun dirinya sakit. Mereka nggak sadar persoalan yang datang dihadapi keluarganya, hidupnya saat ini adalah cambuk Tuhan. Cambuk Tuhan bukan untuk menghukum, tetapi mendisiplin. Amin saudaraku. Itu sebabnya banyak manusia salah mengerti tentang kasih Tuhan. Tuhan kan pengasih penyayang. Saudara nggak boleh menghukum orang. Tapi kepada dirimu kamu harus sadar. Semua persoalan yang kau hadapi itu adalah pendisiplinan Tuhan. Ya, saudara, mungkin saudara tawar-menawar di dalam hati. Entar aja. Mungkin seperti itu, entar setelah kalau udah aku berhasil nanti gue tinggalin. Ya, nanti aku pokoknya, ya ada orang seperti itu kan. Menikah dengan orang yang tidak seiman, yang penting kaya dulu. Ada saya kenal artis juga seperti itu. Nanti dia bilang sebentar, tahu-tahu dia mati duluan. Iya kan? Gak sempat tobat. Dia mengharapkan suaminya yang lebih tua lebih lama mati. Baru hartanya nanti dia kembali ke Tuhan.
Ada orang seperti itu, ya. Kalau saudara milik Tuhan, begitu saudara berdosa, begitu saudara mundur, kalau saudara milik Tuhan, Tuhan akan menghajar saudara, mendisiplin, ya. Dia tidak akan membiarkan saudara sampai binasa, jauh dari Tuhan. Lot pertama-tama tadi tinggal di luar kota Sodom, hanya dekat dengan Sodom, ya. Mungkin kekristenan kita tadinya adalah orang yang sangat jauh dari dosa, jauh dari pelanggaran. Kita apa-apa Tuhan, apa-apa puasa, apa-apa doa, bagus banget. Tapi kita begitu melirik, tertarik kekayaan dunia yang ditawarkan televisi, yang kita ingin seperti orang dunia, ya, hidup dalam kebebasan. Lalu kita kemudian melangkah. Setiap kali berbuat dosa ada dua akibat. Pertama, saudara akan mengalami kesenangan dalam dosa itu. Enak loh, makan-makan sama orang-orang ini. Biar dia gay, biar dia lesbi, gak apa-apa. Gue gak akan tertarik. Makan, orang-orang seperti ini sangat baik. Mereka lebih baik loh dari orang-orang percaya di gereja. Mereka gak munafik karena mereka mempertontonkan dosanya dan kita tidak merasa sakit. Ya. Kemudian saudaraku, kalau saudara udah senang dalam dosa itu, akan timbul ketagihan. Betul tidak? Ketagihan. Ketika kita sudah ketagihan, sulit. Orang-orang yang ingin kesenangan secara instan. Saya ada tahu seseorang dulu pernah konseling ke saya. Lalu kehidupan ini dia nggak tahan, ketemu dengan seorang cewek lesbian. Ditawarkan makan minum, pernah kita layani di gereja ini. Ditawari ketemu dari sekolah. Daripada hidup susah, beli sepatu aja susah, udah ketawa sepatu baru bisa diganti orang tua. Terus ada cewek yang baik, ramah, diperlakukan dengan baik. Tahu-tahu itu jebakan. Lalu kemudian dia dibawa menginap di hotel, lalu dielus-elus. Dan dia tidak lagi sanggup menolak, udah kebiasaan hidup enak. Akhirnya jatuh menjadi lesbian, menjadi orang Sodom dan Gomora, saudaraku. Nah, terakhir coba Kejadian 19 ayat 1 coba. Dibacakan Kejadian 19 ayat 1. Ini saudaraku luar biasa firman ini. Supaya saudara jangan pernah menggampangkan soal hati nurani yang benar. Peka. Tuhan sanggup memberikan masa depan yang terbaik, terindah dalam hidupmu. Jangan engkau mau instan. Ya. Itu melacurkan rohanimu. Itu kau bersundal di hadapan Tuhan, ya. Pasal 19 ayat 1. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Tradisi bangsa timur, kalau orang yang duduk-duduk di pintu gerbang itu adalah orang-orang terpandang. Itu adalah hakim-hakim, ya. Itu pada kebiasaan melakukan pengadilan, kebiasaan di negara-negara timur itu melakukan pengadilan di pintu gerbang kota. Tadi si Lot di luar, ngeliat-liat doang nih ke Sodom, lama-lama mendekat, lama-lama di perbatasan. Kemudian dia masuk menjadi warga. Oh dia kaya, udah ikut kelompok kita. Kemudian dia menjadi orang terpandang di sana, menjadi hakim di tengah-tengah masyarakat. Lot duduk di pintu gerbang. Lot sudah naik pangkat, ia bukan hanya rakyat biasa atau rakyat jelata di Sodom. Ia telah menjadi hakim. Kedudukan Lot di dunia makin tinggi dan maju. Jalan berbuat dosa makin lama akan makin cepat. Lot pertama-tama hanya mendekati Sodom, tapi akhirnya menjadi hakim di Sodom. Alkitab menuliskan bahwa seluruh penduduk Sodom sudah benar-benar jatuh ke dalam dosa. Karena ketika Abraham didatangi malaikat Tuhan,
Abraham mengatakan, kalau ada 50 orang benar, akan kau tunggang balik kakak Sodom? Tidak akan. 45, 40, 35, 25. Sampai terakhir Abraham bilang, kalau ada 10 orang, kau tunggang balikkan gak? Tuhan bilang tidak. Berarti tidak ada 10 orang. Cuman si Lot dan istrinya dan kedua anaknya. Tunangan anaknya pun bahkan tidak percaya, mengejek. Kenapa tidak percaya? Kemungkinan Lot ya bertindak munafik di sana. Dia percaya Tuhan, dia takut tidak diterima oleh bangsa Sodom dan Gomora. Coba jangan bicara. Tidak diterima. Kalau orang takut gak diterima, dia gak berani bersaksi. Termasuk kepada para mantunya, calon mantunya. Akhirnya calon mantunya gak ikut. Tuhan memaksa mereka harus keluar segera. Istrinya sudah terbiasa shopping di mall dengan barang-barang branded. Hartanya banyak. Dia gak bisa bawa semua yang dicarinya. Sia-sia aku mencari. Jangan ada yang melihat ke belakang, kata malaikat. Kalau kau melihat ke belakang nanti kau tiang garam. Tapi daya tarik kenikmatan uang, kemewahan, pertemanan kelas sosialita. Aku udah berteman dengan petinggi-petinggi Sodom dan Gomora. Bagaimana mungkin aku keluar dari rumah yang sudah membuat aku terhormat dan nikmat. Hati-hati saudaraku. Begitulah dosa. Akhirnya di 12 ayat 14. Siapa kaummu yang ada di sini? Suruh mereka, tapi gak ada satupun. Sebab itulah anak mantu daripada Lot memandang Lot sebagai orang yang berolok-olok. Dikirain si Lot udah serius. Dikirain yang serius ini, dia cuma ngeledek bercanda supaya kita ikut dia, supaya kita percaya. Itu mungkin perkataan daripada para mantunya. Tadinya dia tidak kira bahwa akan benar-benar ada turun api dari langit. Masa iya dari langit ada api? Gak mungkin. Berolok-olok aja itu. Supaya kita takut, supaya kita percaya sama, supaya kita ikut Tuhannya. Kalau di pom bensin ada bisa api. Kalau dari langit dari mana? Ya, mungkin seperti itu. Masa api belerang membakar orang? Ya kalau api bensin bisa, kita ceburin bensin bisa kebakar. Kalau belerang dari mana jalannya? Ini daerah subur, air banyak. Kalau api datang tinggal tenggelam ke air. Mungkin kita bercanda-canda seperti itu, mantu-mantu dari Lot. Coba Kejadian 19 ayat 16 sampai 17. Kejadian 19 ayat 16 sampai 17. Kejadian 19 ayat 16 sampai 17. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti di manapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Nanti kalau ada kesempatan kita ke Israel, kita pasti melihat patung Lot itu. Masih ada sampai hari untuk peringatan bagi manusia. Mungkin hari ini uang saudara tidak terlalu banyak. Tetapi hidupmu, hatimu, pikiranmu seperti Lot. Tidak rela meninggalkan dunia. Tidak rela meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kemarahan, ya, hidup bebas, tidak bernorma, tidak bersusila. Gua adalah gua, terserah. Tidak ada aturan, gak rela. Pokoknya gak ada yang boleh ngatur saya. Suka-suka gua. Tetapi lihat, ada satu cerita, seorang nenek udah tua, sangat miskin. Dia hanya memiliki uang 100.000. Tiap hari dia pandangin uangnya yang 100.000 ini. Lalu cucu-cucunya menertawakannya.
Cuman uang segitu aja dipandang-pandangin terus. Dia nggak mau uang ini habis. Surat-surat berharga, orang kaya, mungkin cucu-cucunya orang kaya. Lalu dia menertawakan nenek tua itu. Tetapi ingat saudaraku, pada akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang, saudara ingat, pemusnahan Sodom dan Gomora ini adalah sebuah lambang pemusnahan di masa depan yang akan terjadi kepada seluruh dunia. Makanya saya berkhotbah kepada saudara keras. Karena ingat, seberapa banyak pun hartamu, pengangkatan itu tidak mengangkat barang. Gak bisa kita angkat emas kita, entah berlian kita yang 5 karat, gak bisa. Tuhan tidak menyelamatkan barang, tidak menyelamatkan uang itu untuk ke sorga. Di sorga sudah lengkap. Semua ini jadi sampah. Tuhan hanya mengangkat orang. Tetapi istri Lot yang berjalan ke belakang, yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Istri Lot ingin mengikuti keinginan suaminya. Suaminya tarik-tarik dia, tapi dia terus. Walaupun tidak ada lagi barang yang dilihat, dia hanya penyesalan. Dia lihat api belerang sudah membakar Sodom dan Gomora. Dia mungkin memaki-maki dirinya, memaki-maki. Kenapa? Menyalahkan Tuhan. Banyak orang seperti itu setelah rugi, setelah sakit, setelah kehilangan. Kalau memang ada Tuhan, kenapa Tuhan gak ingatkan saya? Di mana Tuhan waktu saya? Loh, emangnya Tuhan satpam lu? Harus Tuhan jaga-jaga hartamu. Sudah ada firman Tuhan, ya. Ini menjadi peringatan untuk semua yang hidup. Baca firman ini. Bukan Tuhan tidak mau bicara, tetapi setan menutupi pikiranmu. Itu sebabnya orang-orang tidak bisa peka kepada Tuhan karena banyaknya setan-setan. Mungkin itu karena kutuk, dosa yang dilakukan orang tuamu, nenek moyangmu, atau dirimu sendiri. Jika engkau mendekat ke Tuhan, kepekaanmu akan terasa. Kau akan mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan dan juga penghiburan. Juga janji-janji berkat daripada Tuhan akan kau dengarkan jika engkau meninggalkan dunia ini, saudaraku. Kita mungkin terlalu memperkarakan hal-hal yang sia-sia. Kita hanya memperkarakan soal harta di dunia ini. Soal suami yang tidak cocok, istri yang tidak cocok, anak-anak, harta, semua itu yang kita persoalkan. Mungkin usaha kita yang sedang goyang, itu yang kita persoalkan. Mungkin sekarang dagangan kita kurang modal, itu yang kita persoalkan. Kita dulu sibuk kegiatan sosial, sibuk mendidik anak dengan hal-hal sekuler, sibuk dalam bisnis. Tetapi kita tidak sibuk memperhatikan apa yang berharga, yaitu hidup yang kekal. Semoga hari ini firman Tuhan yang sangat keras ini membuat suatu perubahan bagi saudara. Amin, berikan kemuliaan pada Tuhan. Jangan menjadi Kristen perbatasan. Begitu kau sadar melangkah dalam dosa, akui, berteriak kepada Tuhan. Tuhan, ini salah, tolong saya. Saya dulu pernah berteriak, saya sakit hati kepada seseorang. Secara akal pikiran saya tidak mampu mengampuni dia, karena dia terlalu menyakiti saya. Tapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya tahu ini dosa. Tapi saya nggak mampu, tolong. Benar, Tuhan datang. Dia berbicara kepada saya. Dia melepaskan saya dari roh jahat. Dan hatiku tiba-tiba bisa mengucapkan doa berkat kepada orang yang menyakiti saya. Mendoakannya. Dan kemudian hidup kami dipulihkan. Haleluya. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Saudara berdiri. Saya minta Bapak Philips sama Pak Nahum berjalan ke depan sini berdua. Kita akan perjamuan
angkat, buka tutupnya. Buka dulu tutupnya. Tuhan, Engkau menguduskan Pak Nahum dan Pak Philips ketika membagikan anggur dan roti perjamuan ini. Suci kuduskan mereka berdua, tidak ada kutuk yang mengikut dalam nama Yesus. Suci kuduskan juga roti dan anggur, ketika dibagikan setiap orang akan menikmati tubuh dan darah Yesus yang menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan terjadi atas roti dan anggur. Haleluya. Amin. Ya, silahkan bagikan kepada semua jemaat. Tubuh kita jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, potong kayu kasar, tanda kasih besar, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, kulihat cintanya yang besar. Aku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, kulihat cintanya yang besar. Aku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, kulihat cintanya yang besar. Aku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di dalam gereja maupun di rumah, sebelum saudara mengangkat roti, saudara baca dulu ayat itu yang menjadi berkat buat kehidupanmu. Saudara baca, saudara renungkan. Baru angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Saudara, kita melakukan perjamuan mengangkat roti untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berasal dari sorga, diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, menjadi daging. Maka kita sama-sama mengakui, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertahta di sorga, turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, menjadi daging, menjadi roti. Inilah roti yang hidup, yang turun dari sorga, yang dipecah-pecahkan untuk persekutuan kami dengan tubuh Tuhan. Tuhan Yesus
sudah menanggung semua penderitaan, kesengsaraan, penghukuman yang seharusnya ku tanggung. Aku percaya namaku sudah dihapus dari kitab kehidupan kekal. Namaku saat ini ada tertulis di kitab kehidupan di sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang memberikan aku hidup kekal, yang memberikan aku tubuh kebangkitan, yang memberikan aku kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan seumur hidup. Saudara, angkat anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib? Apakah saudara percaya bahwa darah yang tercurah di kayu salib adalah untuk penebusanmu, untuk membayar hutang dosamu? Jika saudara percaya, mari sama-sama katakan, aku percaya. Inilah darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosaku. Darah Yesus mengalir, membebaskan aku dari maut, dari kematian kekal, dari penyakit, dari penghukuman. Darah Yesus menyucikan hati nuraniku sehingga aku bisa peka mendengar suara Tuhan. Aku tolak kutuk Kristen perbatasan. Aku tolak kutuk murtad, kutuk mundur. Aku tolak segala kutuk kebebalan yang membuat aku cinta dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, hari ini aku diberikan iman yang dahsyat, iman yang kokoh, iman yang tidak bisa digantikan oleh kesenangan dunia. Karena aku percaya darah Yesus membawa aku naik ke surga. Aku pasti terangkat. Aku adalah Kristen yang menang. Naik ke surga, jumpa dengan Tuhan di awan-awan permai, masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, menang, menjadi imam, menjadi raja, menjadi hakim dan nabi di kerajaan 1000 tahun. Dan saya akan bersama Yesus masuk ke rumah Bapa yang kekal di Yerusalem yang baru. Inilah darah Yesus Kristus yang penuh kuasa dan mujizat. Minumlah. Ketika tadi saya mengucapkan doa itu, saya ngelihat roh dalam bentuk ular yang secara perlahan-lahan dia seperti mengendap-endap. Saya nggak tahu siapa yang diserang. Saudara, berhati-hati dalam kehidupanmu. Jangan mudah pertama melakukan dosa. Jangan mudah menghalalkan kenikmatan dunia. Jangan pernah kasih hatimu melangkah. Jangan marah ketika ditegur orang, ketika dinasihati orang. Karena kalau kau marah kepada orang yang menasihatimu, apakah itu saudaramu, apakah itu orang tuamu, atau orang gereja, jangan bilang jangan urus campur. Aku tahu kok, saya sudah dewasa kok. Rendah hatilah. Karena saya lihat ada satu ular. Ular adalah penipu. Dia akan ngomong seperti kepada Hawa. Bukankah Tuhan berfirman bahwa kau tidak boleh
makan sesuatu yang ada di tengah-tengah taman ini. Iblis licik akan memakai firman juga untuk menenangkan hatimu. Jika kau saat ini sedang berdiri di perbatasan Sodom dan Gomora dan Kanaan. Kanaan adalah tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Mungkin kenikmatan hidup dunia belum kelihatan di dalam kehidupanmu. Jangan mengeluh. Jangan sakit hati kepada Tuhan. Jangan maki-maki Tuhan, jangan murka kepada Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan maki-maki hamba Tuhan, orang tuamu, orang yang berbuat benar, orang yang melakukan kebenaran lebih darimu. Ular akan mematokmu dan engkau akan kehilangan segala sesuatu yang kau miliki kalau kau tidak taat kepada teguran. Lot dibuat untuk menjadi peringatan buat kita saat ini. Amin saudaraku, bertobatlah. Kita sudah meminum darah Yesus, memakan tubuh Kristus. Kita sudah dibenarkan oleh darah Tuhan. Mari kita mengucapkan doa karena doamu pasti dikabulkan. Saya rindu tiap-tiap orang ucapkan doa. Doa untuk dirimu, untuk rohanimu, untuk keluargamu, untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Ucapkan. Berdoa untuk keselamatan mereka, jangan hanya untuk uang. Berdoa untuk usaha itu baik, tapi doakan dulu pertobatan dan keselamatan suamimu, istrimu, anak-anakmu. Doakan juga gerejamu, doakan bangsa dan negeri ini. Terima kasih Bapak. Aku berdoa untuk setiap suami, supaya ada takut akan Tuhan, supaya hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Yesus tidak ada suami yang berselingkuh. Supaya setiap suami betul-betul bertobat dari dosa Sodom dan Gomora. Begitu juga para istri berhenti berbuat dosa. Anak-anak takutlah akan Tuhan. Hormatlah kepada orang tuamu. Buanglah segala kebiasaanmu yang sia-sia. Tinggalkan dosa itu. Jangan hanya untuk kenikmatan sementara. Jangan engkau sampai binasa. Kiara lama syiki lama syiki. Berkati bangsa ini Tuhan. Mengenai vaksin kami berdoa. Supaya Engkau memberikan penjelasan dari roh-Mu kepada tiap-tiap kami. Menuntut kami mengambil tindakan yang benar. Tuhan bangkitkan anak-anak Tuhan yang benar. Untuk menciptakan vaksin-vaksin yang baik. Sehingga tidak mengalami malapetaka. Kami tidak kehilangan kehidupan yang kekal. Anak cucu kami diberkati. Tidak ada yang menjadi mangsa iblis. Diberkati pemerintahan Indonesia, Jokowi dan Ma'ruf. Diberkati negara kami, bangsa kami. Diberkati Jakarta, diberkati Gubernur Anies. Diberkati semua pemerintahan kami. Baik yang ada di lokasi gereja, RT, RW, lurah, kecamatan, wali kota. Kami memberkatinya. Diberkati gereja-gereja semuanya. Tuhan kami berdoa. Ada rencana merayakan Paskah di tempat ini, Jumat Agung, hari Jumat nanti dan juga hari Minggu. Supaya semua jemaat boleh hadir, kami merayakannya untuk Tuhan. Dan semua aman, biarlah tidak ada keributan, tidak ada kekacauan, tidak ada malapetaka, celaka, tidak ada yang terhalang. Secara khusus kami berdoa buat bangsa-bangsa, secara khusus Amerika. Bila benar Tuhan, mereka sedang melakukan suatu perayaan di mana tidak ada Tuhan. Mereka tidak akan memaksakan itu kepada gereja dan kepada orang benar. Berkati dan lindungi anak-anak Tuhan yang ada di Amerika atau dimanapun di seluruh dunia. Tuhan hentikan semua aniaya ini Tuhan. Engkau bertindak, jangan biarkan orang angkuh, orang-orang ateis melakukan penindasan kepada gereja dan kepada umat. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan dimanapun Tuhan. Diberkati Amerika yang takut akan Tuhan, akan dipimpin oleh presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara yang takut Tuhan. Bangkitkan nabi-nabimu untuk memerintah di Amerika. Di seluruh negara-negara Amerika Latin maupun Eropa maupun di Afrika,
di Asia, di Australia. Kami memberkati gereja untuk bisa merayakan Jumat Agung dengan cara yang benar, urapan yang benar, sehingga umat Tuhan boleh dibangkitkan imannya. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat. Apapun masalah mereka, kami percaya Engkau sudah mendengarkan keluhan yang mereka sampaikan barusan ketika kami berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau penolong yang luar biasa bagi kami. Buat iman kami semua bertumbuh. Kami memberkati semua jemaat dimanapun berada. Juga Tuhan, pencinta-pencinta Tuhan yang telah mensponsori gereja ini Tuhan, dengan mempercayakan persepuluhan, bantuan-bantuan kepada gereja ini. Secara khusus Tuhan, keluarga Bapak Semli, Ibu Rima yang terus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan di gereja, kami berdoa, berkati hambamu ini semakin cinta Tuhan, semakin diurapi, semakin dipakai. Baik Pak Semli di pekerjaannya, diberkati juga bersama rumah tangganya, anak-anaknya Elim, Eser dan Ernesto. Semua Tuhan orang yang telah memberkati gereja ini. Secara khusus keluarga Pak Nahum Tuhan, walaupun saya tahu mereka belum punya rumah, tetapi Tuhan mereka telah menghantarkan ke rumahmu yang kudus ini persembahan persepuluhan juga yang lain. Tetapi saya Tuhan begitu tergerak karena ada roh takut akan Tuhan, ada ketaatan yang ditunjukkan oleh Pak Nahum. Biarlah kau perhitungkan setiap rupiah itu kepada mereka. Mereka tidak akan pernah kekurangan keuntungan, dijagai, dilindungi, diberkati pekerjaan dan aktivitas mereka. Tuhan angkat keluarga ini, Tuhan diberkati anak-anaknya. Tuhan buka jalan supaya suatu saat mereka Tuhan ada beli rumah di daerah ini dan tetap melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapak, semua jemaat yang setia memberikan perpuluhan. Biar juga hari minggu depan nanti Tuhan atau di Jumat Agung tidak ada satupun yang terlupa atau tidak mau. Biarlah mereka percaya kepada kuasa-Mu. Kami patahkan roh segala kutuk belalang, pelahap, pengerik, peloncat, pindahan dari jemaat, dari semua jemaat CBM dalam nama Yesus. Tidak ada yang bangkrut, tidak yang miskin, tidak ada kekurangan, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang menjauh dari Tuhan. Diberkati semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memanggil Abraham, Ishak dan Yakub, yang telah membuat perjanjian, dan juga Yesus Kristus yang menjadi perjanjian yang baru bagi kita. Dan Roh Kudus sebagai penolong penghibur memberkati hidupmu kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati asetmu, diberkati rohanimu terus setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, 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 amin. Terima
semua, Tuhan Yesus memberkati. Jika engkau terberkati dengan firman Tuhan ini, jangan lupa khotbah ini ada di YouTube. Saudara klik CBM 7 TV atau CBM 7 TV. Saudara lihat khotbah tentang kegagalan orang benar, ya. Orang benar kok bisa mengalami kegagalan. Saudaraku, jangan lupa saudara like, subscribe bagi yang belum. Saudara harus memiliki target kepada siapa saudara kirim firman ini. Saudara nggak perlu lelah-lelah, nggak perlu malu, nggak perlu minder. Saudara sudah turut ambil bagian di dalam penginjilan. Sampai jumpa, God bless you.